Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi adalah menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang dosen inovatif dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Iya, selamat datang nih Dr. Oktariana SST MKes. Ya, terima kasih. Iya, ini judul inovasinya sangat menarik ya dokter ya. Alternatif diagnosis penyakit pada endometrium menggunakan ekstrak asam nukleat dari pembalut darah menstruasi. Betul. Iya. Baik dokter, ini sangat luar biasa. Sahabat inovasi di rumah pastinya sangat penasaran nih apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini. Iya. Baik, terima kasih banyak. Jadi yang melatar belakangi inovasi ini ada beberapa hal ya, terutama karena saat ini angka kejadian penyakit yang terkait dengan endometrium ini cukup tinggi, di mana 1 di antara 10 wanita usia reproduksi itu mengalami kelainan pada endometriumnya. Dan sayangnya pasien-pasien yang menderita penyakit kelainan endometrium seperti polip endometrium, endometriosis, kemudian perdarahan abnormal dan lain-lain, ini ke rumah sakit setelah mengidap penyakit tersebut kurang lebih 12 tahun, 10 tahun, dan ini cukup lama. Artinya mengidap dalam kondisi kronis. Sayangnya pasien-pasien tersebut didiagnosis dengan menggunakan metode yang cukup mahal, yaitu tindakan operasi laparoskopi. Meskipun juga ada pemeriksaan MRI dan lain-lain, tapi itu tidak pasti. Yang pasti adalah pemeriksaan menggunakan teknik bedah laparoskopi. Dan mengingat biayanya juga cukup mahal dan tentu ada efek samping setelah dilakukan tindakan. Akhirnya pasien-pasien lambat untuk didiagnosis. Kami memiliki ide bagaimana kalau kita menemukan suatu biomarker atau penanda dari suatu cairan biologis, karena tadi penyakitnya endometrium, dan endometrium ini luruh setiap bulan melalui darah haid. Dan ini menjadi suatu potensi untuk dikembangkan spesimen penegak diagnosis dari darah haid menggunakan pendekatan molekuler. Akhirnya itulah salah satu yang melatar belakangi adanya inovasi ini. Selain itu, bahwa inovasi ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang mutakhir. Kita ketahui seperti kasus COVID-19, itu diagnosis pastinya dengan menggunakan metode molekuler dan bisa diaplikasikan sampai pada tingkat puskesmas. Oleh karena itu, tentu penyakit yang berhubungan dengan endometriosis atau endometrium ini ya memiliki potensi untuk didiagnosis sedini mungkin dengan pendekatan molekuler dan bisa diterapkan sampai di tingkat pelayanan dasar. Iya, baik, ini luar biasa ya. Latar belakangnya yang menjadi dasar. Iya, dasar dari adanya inovasi ini. Betul. Ya karena memang seperti diketahui juga saat ini kan juga masyarakat apalagi khususnya usia-usia produktif ya, sering sekali mengalami endometriosis, nyeri haid atau ya banyak sekali kasus-kasus serupa seperti itu. Ya. Keluhannya yang paling khas adalah nyeri haid. Nyeri haid, iya. Dan nyeri haid ini sudah bisa dirasakan oleh para perempuan, wanita di usia subur mulai dari pertama kali menderita haid, mendapatkan haid. Itu sudah mulai merasakan gejala-gejala. Tapi terkadang memang ada kebiasaannya di lingkungan kita, budaya-budaya kita, bahwa nyeri haid itu hal yang normal, nanti diberikan ramuan-ramuan tertentu, dia akan hilang, minum obat. Tapi itu hanya menghilangkan gejala, bukan menghilangkan penyakit. Dan semakin hari jika nyerinya semakin berat, nah ini memiliki potensi dia
mengalami kelainan endometrium. Iya, jadi seharusnya memang harus dicek ya, dideteksi secara dini, dan menggunakan metode yang tepat. iya Ya, betul sekali. Jangan langsung tindakan setiap tindakan operasi ya, ya, sedikit-dikit harus kemo atau apa seperti itu dokter betul. ya. Jadi Ya, tetap harus diterapkan dulu deteksi dininya ya, deteksi kasusnya dininya, seperti apa, seperti itu betul. dokter ya. Oke, baik untuk proses inovasi itu sendiri tuh gimana nih? Ya. Ya, proses inovasi ini berlangsung cukup lama ya, Mm-mm. Ibu. Kita sudah mulai melakukan pengembangan ini sejak tahun 2017. Mm-mm. 2017 sampai dengan 2018 itu kita menemukan biomarker yang terdapat dalam jaringan endometrium tadi, Mm-mm. apa yang menyebabkan penyakit atau kelainan tersebut. Setelah kita temukan di tahun 2018, lalu kita publikasikan di beberapa jurnal internasional. Kemudian kita bergerak lagi ke arah peta jalan penelitian kita menemukan biomarker spesifik di darah menstruasi. Mm-mm. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini kita terus mencari dan mengidentifikasi biomarker apa yang spesifik untuk penyakit kelainan endometrium pada spesimen darah menstruasi. Iya. Jadi darah menstruasi ini merupakan cairan biologis, dia mengandung lapisan endometrium, kemudian juga mengandung darah, kemudian mengandung molekul-molekul protein, juga mengandung RNA dan DNA yang kita sebut dengan asam nukleat. Iya. Dan alhamdulillah kita sudah menemukan marker spesifiknya dan juga sudah dipublikasikan. Jadi kita bergerak lagi pengembangan selanjutnya. Di antara 2019 sampai 2020 itu kita menemukan suatu produk pembalut yang kita inovasikan. Produk pembalut ini khusus, Ibu, bukan seperti yang dijual di pasaran. Jadi produk ini hanya menampung spesimen darah haid, lalu mengikat ekstrak dari asam nukleatnya, DNA dan RNA-nya tidak rusak ditampung di sana. Iya. Kalau pembalut yang dijual di pasaran itu mengandung zat kimia dan pembersih antiseptik. Ini bisa merusak jaringan dan juga merusak dari DNA maupun RNA. Jadi kita desain sendiri dengan konsep sederhana mengikuti bentuk dari pembalut sehingga pasien kita nyaman. Nah, kemudian tidak hanya cukup pada pembalut, kita juga menemukan metode bagaimana cara mengekstraksinya. Kalau mengekstraksi DNA maupun RNA dari jaringan, kemudian dari darah, itu hal yang biasa kita lakukan. Dan di produk-produk reagen itu sudah ada protokolnya. Namun karena ini pembalut yang menampung darah haid, ini dibutuhkan teknik khusus. Dan akhirnya kita temukan juga metodenya sehingga kita mendapatkan ekstrak dari asam nukleat yang murni yang layak untuk dianalisis. Nah, selanjutnya proses yang kita lakukan tadi sudah selain mendapatkan publikasi juga sudah mendapatkan 2 sertifikat paten. Iya, baik, luar biasa sekali ya karena sudah sampai ke paten ya. Betul. Oke. Jadi ini prosedurnya memang harus deteksi dini dengan menggunakan pembalut tadi ya karena untuk mengambil sampel darah menstruasi agar DNA maupun RNA-nya tidak rusak seperti itu ya, Bu Okta ya. Oke. Kemudian nih setelah diketahui nih hasil dari penyakit apa seperti itu kan, jadi bisa langsung tindak lanjut dari setelah dapatnya penyakit tersebut, tidak langsung ke dokter yang harus operasi atau harus menggunakan tindakan, karena kan biasanya kan rata nih, pukul rata ya untuk proses penyembuhannya seperti itu. Baik, betul sekali Bu Ica. Jadi kita mengarahkan nanti bagaimana menerapkan yang namanya presisi medicine. Di negara-negara berkembang ataupun negara maju, beberapa negara berkembang sudah ada yang menerapkan presisi medicine tadi. Dengan harapan bahwa ketika kita menemukan biomarker yang spesifik terhadap apa yang mencetus penyakit ini, maka pengobatan dan juga nanti penata laksanaannya juga sesuai dengan biomarker tersebut. Contoh misalnya pada kasus penyakit dengan kanker payudara. Ada beberapa obat kemoterapi yang memang menargetkan gen-gen tertentu.
Jadi pada pasien kanker payudara mungkin di rasnya Eukassia Eropa, Mhm. di Asia itu berbeda, gen yang, mencetusnya. Dan ini tidak bisa disamaratakan untuk pengobatannya. Iya. Supaya efektif tadi, ketika gen targetnya yang di terapi, Mhm. maka ya pengobatannya akan lebih cepat, efektif, dan Efisien ya juga jadi ya. efisien. Oke. Baik, artinya, nanti ke depannya juga akan ada, pengembangan ya Tentu. untuk penentuan efektivitasnya itu kan, maksudnya Betul. biar ketahuan nih HPP-nya seperti apa, seperti itu ya? Ya. Iya. Ya, kita bercermin pada suatu penyakit Mhm. yang sudah diterapkan sekarang ini untuk diagnosis berbasis molekuler, yaitu penyakit kanker serviks. Mhm. Iya. Kanker serviks ini kan disebabkan oleh, virus yang namanya Mhm. human papillomavirus. Iya. Dan selama ini penyakit kanker serviks ini didiagnosis menggunakan tahapan, metode Lumayan panjang ya? ya panjang. Iya. Contoh IVA. IVA Mhm. itu melihat apakah ada potensi kecenderungan keganasan dengan Mhm. meneteskan asam asetat pada daerah serviks. Mhm. Kemudian nanti kalaupun terindikasi, diambil lagi untuk dilakukan swab. Mhm. Nah, kemudian, dilakukan pap smear Iya. dan pemeriksaan, pencitraan pada mikroskop. Mhm. Dan yang membaca juga, tentu membutuhkan keahlian yang khusus. Mhm. Iya. Namun, baru-baru ini menggunakan teknologi molekuler, di mana hanya mengambil 1 kali swab Mhm. dari serviks Iya. yang terindikasi, kanker serviks, lalu dilakukan pemeriksaan molekuler, mendetek, marker penanda, virus HPV tadi, Mhm. ada 17 varian, Mhm. itu bisa diketahui pada 1 kali 1 kali pemeriksaan. swab saja ya? Ya, Iya. Mhm. sehingga kasus CA cervix ini bisa dideteksi pada stadium awal. Iya. Nah, akhirnya juga bisa diterapkan di beberapa pelayanan kesehatan yang, tentu lebih mudah dijangkau dan Mhm. harganya lebih murah. Iya, baik. Ini Iya, luar biasa ya, dan jadi itu memangkas juga ya prosedur ya yang harapan kami ke depan bertele-tele ya. kami akan seperti itu. Iya, baik. Mhm. Jadi, tidak hanya CA cervix, Mhm. mungkin pada kanker endometrium, Mhm. endometriosis, polip, dan lain-lain bisa diterapkan hal yang sama, Iya, baik. seperti Mungkin itu. semua, sahabat inovasi di rumah juga sangat menantikan ya, eee, Mudah-mudahan iya, secepat mungkin bagaimana sih cara pendeteksi, iya, dini, dengan betul, sekali swab juga bisa langsung diketahui 17 variasi, varian-varian virus sehingga dapat ini juga sih, iya, maksudnya untuk penanggulangannya juga bisa kita, secara tepat iya, ya, betul. tidak Selain itu mhm. Bu Ica, kami juga saat ini sedang mengembangkan produk reagennya. Kalau Mhm. Iya. inovasi yang sekarang sudah ada adalah Mhm. pembalut dan metode ekstrak dari Mhm. asam nukleatnya. Tapi tahun 2025 sampai 2027, saya dan tim yang Mhm. sama akan, mengembangkan produk reagen, sehingga Mhm. nanti ketika masuk rumah sakit sudah dalam bentuk kit Mhm. diagnostik. Oke, Jadi jadi langsung itu all in ya dalam all satu in kit ya, langsung, langsung bisa digunakan. langsung digunakan ya. Betul, Baik, luar biasa sekali ini Bu mhm, Oktariana untuk inovasinya ya, sangat luar biasa dan sangat, benar-benar sebuah pengembangan inovasi baru di dunia kesehatan ya, iya, khususnya di Sumatera Selatan nih yang iya, sangat membutuhkan, betul, karena seperti diketahui untuk perkembangan kanker serviks ataupun, penyakit-penyakit lainnya lumayan cukup tinggi ya di cukup Sumatera tinggi. Selatan. Iya, baik luar biasa. Eee, Bu Dokter Oktariana nih, ini waktunya juga sangat mepet ya sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya Betul, tanyakan, tapi okelah, untuk inovasi ini sendiri kan udah jalan berapa tahun ya, iya, sudah lumayan 6 ya, tahun, udah hampir 6 7 tahunan tahun. namun, dengan pengembangan-pengembangan yang sangat signifikan juga ya. Oke, baik luar biasa sekali dan mungkin kelebihan dari inovasi ini sendiri, apa Ya, itu? kelebihan dari inovasi ini adalah memang ini belum pernah diterapkan di manapun. Oke, iya. Baru kita cobakan di, Indonesia, Mhm. khususnya di Jakarta dan Sumatera Selatan. Iya. Di Jakarta kita, menggunakan beberapa partisipan dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Mhm. dan di Sumatera Selatan kita pada partisipan kita pada Rumah Sakit,
Muhammad Hussein, Palembang. Oke. Dan ini juga merupakan hal yang nantinya akan sangat membantu ya di dunia kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, ketika mampu mengurangi cost Iya. untuk diagnostik. Iya. Bayangkan kalau laparoskopi 30 juta dengan 2.500.000 sampai dengan 3 juta bisa spesifik Lumayan ya, menemukan spesifik sekali. biomarker dan efek sampingnya juga sedikit. Iya, baik, luar biasa sekali ini. Ini last one ya, but not least. Apa sih harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Bu? Ya, harapannya tentu kami sangat mendukung sekali ya semua pasien-pasien yang terlibat di sini dalam kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi ini, dan juga kami sangat berharap kepada pemerintah khususnya baik itu di pemerintah pusat maupun provinsi dapat memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga pengembangan diagnosis ini dapat berlangsung dengan cepat ya, sehingga bisa langsung diaplikasikan di dunia kesehatan. Baik, luar biasa sekali. Ada ucapan terima kasih mungkin yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Baik, Silakan. saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan inovasi ini, dan kami merasa sangat tersanjung bisa ikut partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badlitbang dan Novda Pemprov. Lalu saya juga berterima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang, kemudian kepada Rektor Universitas Indonesia, kepada tim-tim peneliti baik yang berasal dari Universitas Indonesia, kemudian Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan juga dari Poltekkes. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan. Semoga inovasi ini terus berkembang dan bermanfaat. Iya, baik, luar biasa sekali Ibu Dr. Oktariana. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya. Dan kami tunggu pengembangan inovasi selanjutnya ya Bu ya. Terima Iya. kasih. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Dan kita tunggu juga like serta subscribe-nya. Tak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.